Dahulu kala, di tepi hutan lebat yang hijau membentang di tanah Aceh, ada dua pondok kecil yang tak terlalu jauh satu sama lain. Namun penghuninya tak pernah saling tahu selama bertahun-tahun. Di pondok pertama tinggallah Cut Chani, anak perempuan kecil yang ceria, bersama ibunya yang sudah lama menjadi janda. Ayah Chani telah dipanggil Yang Maha Kuasa sejak ia masih balita. Yang ditinggalkan ayahnya hanyalah sebidang kebun subur di belakang pondok, pohon jeruk mengkal menggantung manis, papaya menguning di dahan, pisang masak seikat-seikat, tebu manis, dan ubi yang tumbuh gemuk. Setiap pagi, Ibu Kani berangkat ke kebun dengan cangkul di bahu, menyiangi rumput, menyiram tanaman, dan pulang sore hari dengan keranjang penuh buah-buahan segar untuk anak semata wayangnya. Chani kecil hanya tahu bermain-main di halaman, menanti ibunya pulang sambil bernyanyi riang. Tak jauh dari situ, di balik semak belukar, berdiri pondok kedua. Di sana tinggal Cut Chaya, anak laki-laki lincah yang tak punya ibu lagi. Ibunya meninggal saat ia masih bayi. Kini hanya ada ayahnya, seorang pemburu ulung yang ditakuti binatang buas sekaligus disegani warga kampung. Setiap fajar menyingsing, ayah Chaya sudah berangkat ke hutan dalam, membawa tombak tajam, pedang berkarat, dan anjing setia yang menggonggong ganas. Kadang ia pulang membawa rusa besar tersampir di bahu, kadang kulit harimau bergaris indah. Tapi tak jarang pulang dengan tangan kosong dan wajah letih. Dinding gubuknya penuh tanduk dan kulit binatang, tanda keberanian sekaligus kesunyian. Ketika ayahnya pergi, Kaya kecil ditinggal sendirian. Ia bermain di sekitar pondok, tak berani jauh-jauh karena masih takut hutan. Bekalnya hanya potongan daging kering yang disembunyikan di bawah tikar. Kalau lapar, ia mengambil sepotong, mengunyah pelan sambil menatap jalan setapak, menanti ayahnya muncul dari balik pohon-pohon tinggi. Suatu hari yang cerah, angin membawa Chani bermain lebih jauh dari biasanya. Di tepi anak sungai yang bening, ia bertemu Chaya yang juga sedang mengejar kupu-kupu. Mereka saling menatap, terkejut, lalu tertawa bersamaan. Sejak saat itu, dunia mereka berubah. Setelah lelah bermain, mereka duduk di bawah pohon beringin tua. Chani membuka daun pisang berisi pisang rebus, singkong kukus, dan jeruk manis. Chaya membuka kantong kecilnya, isinya potongan daging rusa kering yang sudah diasapi. "Apa itu?" tanya Chani dengan mata bulat. "Daging rusa. Enak kalau dikunyah lama-lama," jawab Chaya bangga. "Kok dimakan mentah-mentah? Kan biasanya jadi gulai," kata Chani polos. Chaya juga tak kalah heran melihat buah-buahan segar Chani. "Buah ini dari mana? Manis sekali." Sejak hari itu, setiap bertemu mereka saling bagi bekal. Chani membawa buah-buahan ranum dari kebun ibunya, Chaya membawa daging hasil buruan ayahnya. Mereka mengunyah bersama, tertawa-tawa, dan cerita pun mengalir. "Chaya, buah-buahan ini dari kebun kami. Ibu yang merawatnya setiap hari. Ayahku sudah tiada sejak aku kecil," cerita Chani sambil mengupas jeruk. "Aku juga tak punya ibu lagi," kata Chaya pelan. "Hanya ada ayah. Dia berburu setiap hari demi aku bisa makan daging." Suatu sore, Chaya membawa sebungkus daging yang masih segar untuk Chani. "Bawa pulang ya, biar ibumu masak gulai." Ketika Chani memberikan daging itu, ibunya terkejut sekaligus terharu. Chani menceritakan tentang teman barunya, Cut Chaya, anak yang tak punya ibu, tinggal dengan ayah pemburu. Tanpa sadar, Chani berkata lirih, "Bu, aku ingin punya ayah seperti ayahnya Chaya, yang kuat dan bisa melindungi kita." Ibu Kani hanya diam, lalu mengelus rambut anaknya dengan lembut, mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, giliran Kani yang membawa keranjang penuh buah-buahan untuk Chaya. Chaya berlari pulang kegirangan. Sampai di rumah, ayahnya sedang duduk di beranda, menyiangi tombak. Chaya meletakkan keranjang itu di depan ayahnya. "Ini dari Kani, iya, temanku. Dia punya ibu yang sangat rajin. Kebunnya penuh buah-buahan segar," katanya ibunya janda. Ayah Chaya mengambil sebutir jeruk, mengupasnya pelan, lalu tersenyum kecil mendengar cerita anaknya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pondok kecil mereka terasa hangat oleh aroma buah manis. Hari-hari berikutnya, pertukaran buah dan daging semakin sering. Dan semakin sering pula kedua anak itu berkata dalam hati yang sama, "Alangkah bahagianya kalau aku punya ibu seperti ibunya Chani. Alangkah bahagianya kalau aku punya ayah seperti ayahnya Chaya." Akhirnya, suatu sore di bawah pohon beringin yang sama, kedua anak itu berjanji, "Kita satukan keluarga kita."
Cahya pulang dan berkata kepada ayahnya dengan mata berbinar, "Yah, kalau ibunya Chani mau jadi ibu saya tak akan kesepian lagi. Chani bisa jadi adikku, kita makan buah dan daging bersama setiap hari." Ayah Cahya terdiam lama. Sudah lama ia ingin memberi anaknya seorang ibu, tapi takut Cahya tak mau menerima ibu tiri. Kini anaknya sendiri yang meminta. Hatinya luluh. Di pondok sebelah, Chani juga berkata kepada ibunya dengan suara manja, "Bu, aku ingin punya ayah. Aku ingin kita tak sendiri lagi." Ibu Chani menatap anaknya, lalu menghela napas panjang. Cinta seorang ibu tak pernah menolak kebahagiaan anaknya. Ia mengangguk pelan. Esoknya, kedua anak itu bertemu lagi, saling memeluk kegirangan. Rencana mereka berhasil. Hari pernikahan pun ditentukan. Pada hari yang telah disepakati, di bawah pohon beringin yang menjadi saksi persahabatan mereka, ayah Cut Cahya meminang ibu Cut Chani dengan adat Aceh yang sederhana namun penuh hikmat. Warga kampung datang membawa sirih, beras kuning, dan doa restu. Kini, satu pondok besar menjadi rumah mereka berempat. Pagi-pagi, ibu pergi ke kebun membawa cangkul. Ayah pergi berburu membawa tombak. Cut Cahya dan Cut Kani tertinggal di rumah, bermain riang sambil menjaga pondok. Ketika senja tiba, ibu pulang dengan keranjang penuh buah-buahan segar, ayah pulang dengan buruan yang melimpah. Mereka makan bersama di atas tikar pandan, gulai daging rusa, sayur daun singkong, sambal belacan, dan buah-buahan manis sebagai penutup. Tawa anak-anak menggema. Rumah kecil itu kini penuh kehangatan. Dua anak kecil yang sama-sama kehilangan salah satu orang tua, justru menjadi jembatan bagi dua hati yang kesepian. Persahabatan mereka yang tulus, saling berbagi, dan keinginan sederhana untuk memiliki keluarga yang utuh, akhirnya menyatukan dua keluarga menjadi satu. Cerita ini mengajarkan kita kasih sayang anak-anak bisa lebih besar daripada luka orang dewasa. Kebaikan yang kita bagi, walau sekecil buah atau sepotong daging, bisa menjadi benih kebahagiaan yang tak pernah kita duga. Jangan pernah meremehkan hati seorang anak. Kadang, merekalah yang mengajarkan kita cara pulang ke rumah yang sesungguhnya.